Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khiyarul khalqi hudatuhum wa siwahum min hamajil hamaji. Wa khiyarul khalqi, dan adapun makhluk-makhluk terbaik, hudatuhumu ialah orang-orang yang memberikan petunjuk di antara makhluk itu. Jadi hudatum itu jamak dari hadin, orang-orang yang memberikan petunjuk. Jadi orang terbaik, makhluk terbaik adalah orang-orang yang memberikan petunjuk. Wasiwahum min hamajil hamaji, wasiwahum, dan adapun selain mereka, selain khiyarul khalqi, selain hudatuhum, selain orang yang memberikan petunjuk, min hamajil hamaji, ialah tergolong orang-orang hamaji. Itu maknanya hina atau gembel di sini. Hamajil hamaji berarti gembelnya gembel gitu. Apa? Hinanya hina. Ini menurut beliau ya. Wa khiyarul khalqi hudatuhum wa siwahum min hamajil hamaji. Adapun makhluk-makhluk terbaik ialah orang-orang yang memberikan petunjuk di antara mereka, sementara adapun orang-orang selain mereka, min hamajil hamaji, ialah termasuk orang-orang yang hina di antara orang-orang yang hina. Paling hinanya orang yang hina gitu. Wa khiyarul khalqi ay afdaluhum, yaitu orang-orang yang utama di antara mereka. Hudatuhum jam'u hadin, ialah orang-orang yang memberikan petunjuk. Wasiwahum, dan adapun mereka, min hamajil hamaji, orang-orang yang hina, termasuk orang selain orang yang memberikan petunjuk adalah termasuk orang-orang yang hamaj. Hamaj itu yang hina tadi. Ay la khaira fihim, tidak ada sisi baiknya gitu di dalam mereka. Yakni maksudnya apa? Anna afdalan nasi, sesungguhnya manusia-manusia utama. Siapa mereka? Hum al-hudatu, ialah adapun mereka orang-orang yang memberikan petunjuk. Alladzina yahdunan nasa, yaitu orang-orang yang memberikan petunjuk an-nasa kepada masyarakat, ila tariqil haqqi, menuju ke jalan yang benar. Siapakah mereka sesungguhnya? Wahum al-ulama ul-amilun, yaitu ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, amilun, yang mengamalkan. Jadi ada pengetahuan, alim, kemudian amilun, mengamalkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi. Yang pertama, wallahu ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yang sering kita dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa', mengangkat, meninggikan, Allah, siapa Allah, alladhina, kepada orang-orang, amanu, yang beriman, siapa mereka, minkum, di antara kalian, walladhina, dan orang-orang, utul ilma, yang diberikan pengetahuan. Mengangkat darajatin, akan berapa derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, waqala ta'ala, Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Innama, hanya saja, yakhsha, takut berdasarkan pengetahuan mereka, Allah, kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Siapa yang takut? Al ulama, yaitu para ulama. Begitu ya. Jadi ada dua dalil yang mengatakan bahwa yang pertama, orang yang diangkat itu siapa? Yang memiliki derajat tinggi siapa? Amanu, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang diberi ilmu tadi. Artinya tidak cukup beriman saja, ada ilmu pengetahuan juga. Tidak cukup ilmu pengetahuan, kita butuh iman juga. Barusan saya tak baca tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karyanya Muhammad Thahir bin Ashur ya. Beliau ulama Tunisia yang sangat populer. Nah, kata darajatin di ayat ini dikatakan menggunakan apa? Tidak dimakrifatkan ya. Darajatin, tidak beral juga. Ini menunjukkan bahwa ada dua derajat, yaitu derajat di dunia dan derajat di akhirat gitu.
Orang-orang yang diperintah oleh Nabi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan atau menyebarkan hasil forum majelis Nabi, menyebarkan pengetahuan itu, itu akan diangkat siapa yang ikut dalam majelis Nabi, itu orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Begitu. Diangkat di mana? Darajatin fid dunya, darajatin fil akhirah. Derajat di dunia dan di akhirat tadi. Ada orang ilmuwan, penemu ini dan penemu itu, memberikan manfaat kepada manusia. Boleh jadi di dunia diangkat, tetapi di akhirat tidak diangkat oleh Tuhan. Bisa jadi masuk neraka karena kekafirannya. Tetapi tetap kita kembali kepada Tuhan bahwa Allah lah yang memutuskan siapa yang berhak di surga, siapakah yang berhak di neraka. Tetapi secara tanda-tanda bacaan bahwa iman itulah yang membawa kita untuk selamat di akhirat. Sekaligus ilmu membawa kita ke derajat tertinggi di akhirat. Tidak cukup beriman, ada orang beriman saja tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka derajatnya kurang untuk naik pada level tertinggi. Bagaimana menjadi orang-orang yang hudat, orang-orang yang berikan petunjuk kalau hanya punya iman tetapi tidak punya ilmu? Nah itu yang kemudian menjadi repot. Memberikan petunjuk, bahasa kita mengajarkan kepada orang, memberikan pengetahuan pada orang, hanya berbekal iman tidak berbekal pengetahuan, dan itu tidak bisa. Iman dia hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Maka ilmu itulah yang menuntun, yang menjadi jalan untuk dia membuka keran atau membuka jalan bagaimana orang mendapat aliran-aliran keimanannya. Nabi Muhammad punya aspek ini, beriman sekaligus berilmu. Atau berilmu saja, memberikan jalan, tetapi jalan itu tidak menuju akhirat, tidak dapat derajat akhirat. Berikan jalan, membuka keran air-air yang jernih kepada masyarakat, tetapi kejernihan itu tidak membawa masyarakat kepada akhirat. Itu poin yang pertama. Ayat yang kedua, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Poin ini pernah saya sampaikan dulu bahwa di kitab Ulumul Quran Manaul Qur'an, nah kitabnya di situ ada warna biru. Beliau Syekh Manaul Qur'an mengatakan bahwa kata yakhsha ini penting untuk membedakan dengan kata khauf. Karena yakhsha itu dibarengi dengan takut berdasarkan hasil ilmu pengetahuan. Orang yang takut pada Tuhan ada dua, dan boleh jadi banyak motifnya. Nah, orang yang takut kepada Allah karena takut disiksa, ya, takut karena terpaksa, dan takut-takut yang lain, itu namanya khauf. Sementara orang yang takut berdasarkan mereka tahu bahwa Allah lah yang perlu ditakuti, Allah lah yang perlu diagungkan, Allah lah yang perlu kita hormati, maka itulah ulama. Bahasa Arabnya yakhsha, menggunakan lafaz yakhsha. Nah, itu ulama. Di sini dikatakan dalam Quran, innama yakhshallahu min yakhshallaha min ibadil ulama. Yang model takutnya takut yakhsha, khasyah, itu ada rasa khasyah, yaitu para ulama saja. Nah, kita semoga sampai pada taraf itu. Nah, kita akan beralih kepada sesi selanjutnya, yaitu berbicara tentang orang yang tidak berada pada posisi memberikan petunjuk. Ilmu tidak ada, keimanan juga kurang misalnya. Maka apa? Wa amma man siwahum ayul hudati, orang yang selain ulama tadi, orang yang tidak bisa atau tidak memberikan petunjuk, fahum hamajul hamaji, maka adapun orang begini adalah orang yang hina di antara orang-orang yang hina, yakni la khairu fihim, tidak ada baiknya. Fa fi hadisin rawahu Ibnu Majah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan khairun nasi, adapun paling baiknya manusia, rajulani, ialah dua sosok, dua manusia. Siapa itu? Yang pertama alimun, orang yang alim. Yang kedua muta'allimun, orang yang muta'allim. Muta'allim itu ya orang yang belajar. Di orang yang alim itu punya ilmu, muta'allim belajar, mau punya ilmu. Wasairun nasi, sementara selain mereka, selain dua orang ini, hamajun la khaira fihim, orang yang hina, orang rendahan, ya rakyat jelata atau bahasa kita gitu. La khaira fihim, tidak ada kebaikan fihi, ialah di dalam mereka sairin nas. Nabi sudah menegaskan itu ya. Riwayat Ibnu Majah. Jadi selain alimun wa muta'allimun, siapakah itu?
ya hamajun la khaira fihim, dia orang yang hina, tidak punya khaira fihim, tidak ada baiknya di situ. Itu kata Nabi. Saya kira itu maknanya. Jadi bait ini menerangkan dua hal. Yang pertama, siapakah khiyarul khalqi, orang terbaik, itu orang yang memberikan petunjuk. Orang yang memberikan petunjuk ini butuh dua. Kalau saya baca dari penjelasan tadi, butuh iman dan butuh ilmu. Itu bisa baru mentransfer ke jalan yang lurus, itu perlu ilmu. Untuk menuju ke akhirat, ke jalan yang benar-benar dituju, butuh iman. Semuanya jalan akan lurus. Sementara selain orang yang begitu, itu disebut hamaji, di mana tidak ada baiknya. Ada yang hanya punya ilmu saja atau punya iman saja, itu sebuah kekurangan. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidni ilma walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.